Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah MM. Di sini yang akan saya bahas itu adalah konflik dan stres kerja. Stres pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antar seseorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Stres bisa menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk yang bersifat. Yang pertama itu ada fisiologis, seperti perubahan yang terjadi dalam metabolisme seseorang, gangguan pada cara bekerja, jantung, pusing, dan gangguan pernapasan. Yang kedua itu ada psikologis, seperti ketegangan, mudah tersinggung, bersikap menunda pekerjaan, kebosanan, dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Yang ketiga itu ada keperilakuan, seperti menurunnya produktivitas, tingkat kemangkiran yang tinggi, mencari pelarian dengan merokok lebih banyak dari biasanya, dan keinginan pindah bekerja. Sebagai sebuah perilaku individu, stresor dalam kehidupan seseorang dapat berasal dari faktor lingkungan juga, organisasional, dan dari dalam individu seperti penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketidakpastian lingkungan, baik internal maupun eksternal organisasi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan stres. Ketidakpastian lingkungan bisa menyangkut di bidang ekonomi, politik, dan kekuasaan, dan juga faktor dampak perkembangan teknologi. Yang kedua itu ada faktor organisasional. Yang menjadi penyebab munculnya stres sangatlah beragam, yaitu faktor tuntutan, tugas, atau pekerjaan, peranan hubungan interpersonal, struktur organisasi, serta kepemimpinan dengan siklus kehidupan organisasi. Yang ketiga itu ada faktor dalam diri individu, bisa berasal dari faktor masalah keluarga, masalah ekonomi, dan perbedaan-perbedaan individu seperti persepsi seseorang terhadap sesuatu, pengalaman, ada tidaknya dukungan sosial, tipologi manusia, dan tipologi perilaku manusia. Strategi menghadapi stres dapat diklasifikasikan dalam pendekatan individual dan organisasional. Pendekatan individual dengan manajemen waktu dan olahraga teratur, pelatihan rileks, dan memperluas jaringan dukungan sosial. Sedangkan pendekatan organisasional dengan menggunakan kendali manajemen dalam bentuk perbaikan, proses seleksi dan penempatan, penggunaan prinsip-prinsip, penentuan tujuan secara realistik, rancangan bangun ulang pekerjaan, pengambilan keputusan yang partisipatif, proses komunikasi, dan olahraga kebugaran. Stres dan konflik tidak bisa dipisahkan karena stres yang berat dan berkepanjangan akan menimbulkan konflik dari dalam diri individu maupun antar individu dalam organisasi. Konflik bisa terjadi dalam hubungan antara pemimpin atau manajemen atau manajer dan bawahan karena karakter hubungan yang hierarkis. Konflik yang terjadi dalam tataran rendah dapat dipandang sebagai bagian dari manajemen yang diharapkan ada perubahan-perubahan berarti. Tetapi kalau konflik sudah parah dan mendalam sehingga emosi sudah memainkan peranan penting, hal tersebut menunjukkan kelemahan organisasi dan menempatkannya pada posisi yang merugikan. Masalah penyebab konflik. Pada umumnya konflik itu adalah dalam organisasi disebabkan oleh sumber daya yang kurang menyelesaikan pekerjaan yang akan menimbulkan kompetisi. Kompetisi tersebut dapat melahirkan konflik yang berkepanjangan karena perebutannya sumber daya. Kelangkaan sumber daya organisasi tidak akan pernah memberi keluasan bagi setiap orang, sehingga tidak akan pernah ditemukan harmonisasi. Secara konseptual terdapat perspektif yang berbeda mengenai konflik yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif tradisional, menekankan bahwa konflik merupakan hal yang tidak baik dan harus dicegah, jangan sampai muncul karena dampaknya negatif terhadap kelompok lain dan berdampak pada organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada perspektif human relation, menekankan bahwa ada perbedaan dalam diri anggota kelompok yang mana perbedaan pendapat akan tumbuh secara alamiah. Perbedaan tersebut bisa berakibat pada perbedaan persepsi, sistem nilai, dan cara pendekatan melihat sesuatu.
Perbedaan pendapat merupakan hal yang alamiah, maka konflik tidak dapat dikatakan baik atau buruk tapi merupakan hal yang normal dalam organisasi. Itu ada perspektif interaksionis, menekankan bahwa konflik merupakan hal yang baik dan mendorong selalu timbul konflik karena diperlukan untuk kinerja organisasi. Masalah yang dapat ditimbulkan konflik dalam kerja organisasi menurut Sondang P. Xiagian tahun 2000 disebabkan oleh karena adanya yang pertama itu ada tujuan, kedua kebutuhan para anggota, yang ketiga norma-norma, keempat pengambilan keputusan, yang kelima kepemimpinan, yang keenam besaran jumlah anggota. Konflik harus bersifat fungsional yang akan mempunyai dampak pada pertumbuhan kreativitas antara anggota yang terlibat, peningkatan kinerja kelompok, dorongan terjadinya persaingan yang sehat, dan kesediaan menerima perbedaan-perbedaan dalam diri anggota kelompok dan organisasi. Sebab timbulnya konflik diatasi dengan penanganan melalui J. Salusu tahun 2002. Berbagai faktor berikut. Yang pertama itu ada strategi bersaing, berlangsung dalam suasana persaingan dengan membiarkan seseorang atau kelompok berupaya memuaskan kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan dampaknya kepada orang lain. Yang kedua itu ada kolaborasi, cara penanganan untuk memuaskan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam konflik dengan kerjasama dengan tidak adanya yang dirugikan. Itu mengelak, sikap seseorang atau kelompok yang mengakui terdapat konflik dalam hubungan interaksinya dengan orang atau kelompok lain, tetapi yang bersangkutan ingin menarik atau menekan konflik agar tidak semakin meruncing. Yang keempat, ada bersikap akomodatif. Demi terpeliharanya hubungan dan interaksi yang serasi, satu pihak melakukan pengorbanan dengan menempatkan kepentingan pihak lain di atas kepentingan sendiri. Yang kelima ada kompromi. Masing-masing pihak bersedia mengorbankan sesuatu yang berbagai sesuatu dengan pihak lain dengan tidak ada yang menang dan kalah. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.